pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam Katulilan. Di pagi hari ini kami bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan sudah memberkati, menyertai di dalam kami beristirahat malam hingga pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan badan yang sehat dan segar. Semua itu adalah pemberian serta kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sapa pagi pada hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-9 yang sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan dalam berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa di surga, pada pagi hari ini kami patut mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai memberkati di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami tidak akan membaca firman-Mu, kiranya Tuhan sertai, kiranya Tuhan tuntun, kiranya Tuhan bimbing, agar firman yang kami baca, kami renungkan bersama ini bisa menjadikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, doa kami hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-9 yang demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya, tetap untuk selamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sapa pagi pada pagi hari ini dengan tema pelayanan diakonia. Kata diakonia berasal dari bahasa Yunani dalam arti yaitu melayani, sebagai pelayan. Di dalam ini bersifat yaitu memberikan suatu pertolongan kepada siapapun yang lagi membutuhkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat yang percaya di hadapan Tuhan atau di dalam gereja-gereja kita, pelayanan diakonia adalah suatu sifat yang menolong, memenuhi kebutuhan tersebut bagi warga kita. Misalkan yang kurang mampu atau yang lagi membutuhkan. Nah, bentuk di dalam pelayanan diakonia di dalam bergereja dan perkembangannya secara umum atau secara model-model bentuk ada 3 bagian, yaitu diakonia karitatif. Diakonia karitatif ini mengandung yaitu suatu pengertian atau perbuatan dorongan belas kasihan yang bersifat kedermawaan atau pemberian secara sukarela. Motivasi perbuatan karitatif pada dasarnya adalah dorongan prikemanusiaan yang bersifat yaitu naturiah semata-mata. Di dalam gereja pada tindakan karitatif ini yaitu suatu amal berdasar, yaitu merupakan suatu yang dilakukan secara langsung. Misalkan kita memberikan suatu bantuan berupa yaitu pembagian sembako atau memberikan suatu yaitu yang berbentuk yang bisa untuk dilakukan dalam sekaligus. Nah, selain itu kita juga memberikan suatu bantuan yang dianggap dapat memberikan manfaat atau langsung yang segera dapat dilihat dan tidak ada risiko sebab didukung oleh
yaitu pengusaha, atau diakonia jenis ini merupakan yaitu produk dan perkembangannya dari industri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, diakonia juga ada bentuk lain yang dinamakan, yaitu yang kedua, yaitu reformatif, yaitu suatu pembangunan. Model diakonia ini lebih menekankan yaitu pembangunan atau pendekatan. Yang dilakukan adalah seperti pembangunan pusat kesehatan atau penyuluhan. Di dalam gereja kita, saya kira sudah tersedia, yaitu dengan pengobatan secara gratis atau bakti sosial yang sudah kita lakukan di dalam setiap hari Minggu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, usaha bersama ini juga ada di dalam pelayanan diakonia. Nah, dengan tindakan-tindakan ini, kita memberikan suatu makanan. Kalau misalkan di dalam kita mengadakan kegiatan, biasanya kita lakukan di dalam kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan, atau kita sebut dengan gospel. Nah, tindakan ini tidak lagi sekedar memberikan bantuan pangan dan pakaian, tetapi mulai memberikan suatu perhatian kepada mereka. Penyelenggaraan yang khusus yaitu keterampilan, pemberian atau pinjaman modal juga bisa pernah kita lakukan di dalam keanggotaan atau di dalam masyarakat kita yang benar-benar lagi membutuhkan. Jadi di sini pelayanan diakonia adalah bermacam-macam bentuknya. Dan yang ketiga yaitu diakonia transformatif. Dalam bentuk diakonia transformatif ini dimengerti sebagai tindakan gereja melayani umat manusia secara multi, yaitu roh, jiwa, dan tubuh, dan juga multisektoral, yaitu termasuk atau tergolong ekonomi atau keagamaan. Diakonia bukan lagi sekedar tindakan-tindakan amal atau perlu dan tetap dilakukan yang dilakukan oleh gereja, melainkan yaitu tindakan-tindakan kita bersama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, diakonia di sini kita sudah yaitu di dalam pelayanan kita sudah melakukan di setiap bulan. Misalkan kita memberikan suatu bantuan secara rutin bagi mereka yang membutuhkan. Bisa berupa dengan sembako, kalau tindakan di gereja kita secara rutin adalah memberikan yaitu beras kepada diakonia kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tindakan ini secara kita dengan langsung dan berhadapan kepada mereka yang lagi membutuhkan suatu, yaitu tindakan secara rutin, rolanitas di dalam kebutuhan, di dalam sehari-hari kita, atau kita lakukan yaitu di dalam setiap bulan sekali. Di dalam kesehatan pun kita juga melakukan, yaitu dalam kesehatan kita melakukan di dalam setiap hari Minggu sebagai pelayanan di dalam kesehatan, baik jasmani kita maupun
rohani kita. Pelayanan diakonia tidak hanya suatu memberikan, tetapi kita juga memberikan suatu, yaitu pendekatan. Misalkan di dalam perkunjungan kepada warga kita. Di dalam hal perkunjungan ini, kita juga bisa untuk bersharing atau berbincang-bincang apa yang mereka hadapi di dalam kesulitannya, di dalam kehidupannya. Nah, di sini kita bisa memberikan solusi yang terbaik kepada mereka. Nah, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama melakukan, yaitu suatu tindakan pelayanan terhadap diakonia kita dengan hati yang tulus, dengan kerelaan, dengan semua tindakan yang sudah diajarkan oleh Tuhan kita di dalam kita bergereja. Demikianlah Bapak Ibu, Sapa Pagi kita pada pagi hari ini. Semoga Sapa Pagi kita pada pagi hari ini bisa kita lakukan secara baik dan secara hati yang tulus, tidak ada suatu kendala apapun, karena kita sebagai umat yang percaya di hadapan Tuhan. Marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu dengan pelayanan diakonia. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sangat bersyukur sekali apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi keberadaan bangsa dan negara kami. Sebentar lagi kami juga akan melakukan kepemimpinan yang baik dan benar. Kiranya Tuhan Engkau sertai, kiranya Tuhan Engkau berkati dengan bijaksana. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Sapa Pagi hari ini menjadikan suatu pertumbuhan dan perkembangan di dalam kami bergereja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa, permohonan, dan ucapan syukur kami, semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin.